Sebuah pesan tiba-tiba muncul di kotak masuk akun media sosial milik Ranti Cecilia. Anti, begitu ia biasa dipanggil, sedikit terkejut ketika membaca sekilas nama akun media sosial si pengirim pesan, Ansel Jonathan. Karena penasaran, ia pun langsung membuka pesan itu. Isinya hanyalah pertanyaan sederhana. Hai, masih ingat aku nggak? Begitu tulis Ansel sang pengirim pesan. Tentu saja, Anti masih ingat betul nama pria yang pernah menolaknya mentah-mentah dengan kata-kata yang menyakitkan, bahkan sempat membuatnya patah hati selama 2 tahun. Dan sampai membuat gadis berlesung pipi itu berjanji tak mau lagi memikirkan lawan jenis sebelum ia lulus kuliah. Kini, Anti yang sudah bekerja di salah satu perusahaan farmasi ternama itu, nampaknya justru malah keterusan menikmati kesendiriannya. Belum ada satupun lawan jenis yang mau ia jadikan pendamping. Ia juga masih serius untuk menata karirnya. Anti kemudian membalas pesan itu. Masih inget kok, tulisnya. Sementara Ansel yang sudah sejak tadi menunggu terlihat begitu senang dan buru-buru membuka pesannya. Lelaki berumur 28 tahun itu langsung mengajukan pertemanan di media sosial. Anti pun langsung menerima. Mereka akhirnya saling mengikuti akun masing-masing. Ansel yang sudah bisa leluasa melihat foto dan video unggahan Anti, kemudian tersenyum-senyum sendiri di meja kerjanya. Sebelum saling mengikuti, Ansel telah lebih dulu melihat wajah Anti saat ini melalui unggahan foto teman masa SMA mereka. Ia pun tak segan untuk memamerkan betapa cantik perempuan yang dulu tergila-gila padanya itu dan ia tolak mentah-mentah. Dengan bangga bahkan sedikit menyepelekan, Ansel berkata pada teman-teman kerjanya, jika saat ini Anti pasti masih menyimpan perasaan yang sama seperti saat mereka SMA dulu. Ia juga menunjukkan catatan pesan mereka di media sosial. Meski teman-teman kantornya menganggap balasan dari Anti hanyalah jawaban biasa, bahkan terkesan singkat, tapi Ansel tetap bersikeras akan perasaannya itu. Beberapa hari Ansel dan Anti saling bertukar pesan. Dan akhirnya Ansel mulai merasa jawaban yang diberikan oleh Anti memang teramat sangat apa adanya. Padahal Ansel sudah mulai tertarik akan sosok Anti yang kini menurutnya sudah berubah. Ia terlihat sangat cantik dan menarik, yang tentu saja hanya bisa ia saksikan dari unggahan medsosnya. Karena itulah Ansel yang makin penasaran mencoba untuk mengajak Anti bertemu secara langsung, bahkan memaksa. Awalnya Anti menolak karena merasa enggan. Tapi akhirnya ia mau juga karena risih terus-terusan dipaksa oleh Ansel. Jadilah mereka janjian di sebuah kafe yang ada di mall usai pulang kerja. Jumat malam itu, Anti yang mengenakan kemeja hijau tua tengah duduk manis sambil menikmati teh hangatnya. Seraya menunggu Ansel yang sudah telat 15 menit dari jam yang mereka janjikan. Di dalam hatinya, Anti sudah berniat untuk langsung pergi bila 5 menit lagi Ansel tak kunjung juga datang. Dan
pas saat Anti berniat untuk segera beranjak dari duduknya. Laki-laki yang ditunggunya itu pun tiba dengan terengah. "Hai, maaf ya, macet banget." Itulah kata-kata pertamanya saat mereka berdua kembali bertatap muka setelah hampir 12 tahun berlalu. Anti menatap lekat-lekat wajah itu. Ansel tak banyak berubah. Wajahnya nyaris sama seperti saat mereka terakhir bertemu di samping sekolah dulu. Bedanya, saat ini tak ada yang spesial bagi Anti. Ia kemudian tersenyum ramah, mencoba mengerti lalu mengangguk. Mereka pun saling ngobrol tentang kabar dan hal lainnya. Semua berjalan lancar seperti pertemanan biasa. Bahkan usai bertemu, mereka masih terus berkomunikasi. Walaupun beberapa waktu kemudian, Anti merasa kian hari Ansel kian posesif. Seperti ada rasa marah yang ditunjukkan lelaki itu pada kata-kata yang ia kirimkan lewat pesan singkat bila Anti lama membalas pesannya. Anti pun awalnya merasa sedikit heran, tapi perasaan itu tak terlalu dihiraukannya. Ia tetap membalas semua pesan Ansel seperti ia membalas pesan dari teman-temannya yang lain. Namun, suatu hari Ansel benar-benar melalui batas. Malam itu usai pulang kerja, Anti beserta para kolega kantornya mengikuti acara makan malam serta menonton film bersama di sebuah bioskop. Layaknya manusia lain yang memiliki medsos, gadis berdarah Jawa itu lantas memposting foto-foto bersama para teman kantornya. Di dalam foto yang ia posting, Anti memang terlihat akrab dan berdekatan dengan seorang teman pria yang secara fisik terlihat sangat menarik. Nampaknya hal itu membuat Ansel uring-uringan dan cemburu buta, hingga ia berani menyuruh Anti untuk segera pulang dan meninggalkan acara kantor itu. Membaca pesan singkat yang dikirimkan Ansel, Anti merasa geli dan heran, hingga malas untuk membalas. Ia bahkan berpikir dalam hatinya, apa-apaan sih nih orang? Ansel yang tahu pesannya hanya sekadar dibaca, lantas menelpon Anti. Tentu Anti pun tak mengangkat dan menolaknya. Perlakuan itu membuat Ansel makin tak terkendali. Ia membobardir Anti dengan pesan dan telepon. Anti yang kesal lantas mematikan ponselnya. Usai di rumah, Anti pun kembali menyalakan handphone. Lantas menyempatkan untuk membuka pesan yang dikirimkan oleh Ansel. Muak. Itulah satu kata yang bisa menggambarkan perasaan Anti. Membaca semua pesan yang ditulis Ansel untuknya membuat Anti muak. Ansel bukan saja bertindak seolah mereka sedang berpacaran. Bahkan lelaki itu berani mengancamnya, mengatakan hal-hal kasar pada Anti. Salah satu pesan yang membuat Anti sangat jijik berbunyi, "Dasar cewek gak tahu diri. Lo bersyukur gue mau sama lo sekarang, karena penampilan lo udah lebih mending sekarang. Malah tebar-tebar pesona, sok cantik, deket-deket cowok ganteng pakai foto diposting segala di IG. Lo pulang sekarang atau enggak gue beberin aib lo ke teman-teman kantor lo." Begitulah kira-kira bunyinya. Saat itu juga Anti langsung memblokir nomor Ansel. Begitupun dengan sosial medianya. Anti sendiri juga tidak mengerti aib apa yang dimaksud oleh Ansel. Hingga saat ia datang ke kantor, Diana rekan kerjanya menghampiri
lalu menunjukkan sebuah pesan di media sosial yang berasal dari akun bernama Ansel. Anti kaget. Di situ ada foto dirinya saat ia bertemu dengan Ansel waktu itu yang diambil secara diam-diam. Ansel juga menuliskan jika saat SMA dulu, Anti yang buruk rupa pernah menyatakan cinta padanya dan ia tolak mentah-mentah. Bukan hanya pada satu rekan kerja Anti, bahkan Ansel mengirimkan pesan serupa kepada beberapa orang yang akun media sosialnya sempat disebutkan Anti dalam postingan semalam. Menghadapi kekonyolan Ansel itu, Anti menghela nafas panjang. Pikirannya kembali ke masa lalu. Teringat saat dirinya dan Ansel berdiri di samping sekolah. Dengan hati yang berbunga-bunga bercampur gugup, ia mencoba mengungkapkan rasa sukanya pada sang pujaan hati sambil menyodorkan sebuah hadiah kecil. Namun tanpa basa-basi, Ansel sang pujaan hati menolak mentah-mentah hadiah yang ia berikan, serta melemparkan kata-kata tolakan yang menyakitkan hati. Begini ucapnya, "Kalau suka sama gue paling enggak ngaca dulu lah. Burik jelek ini pede banget bilang suka sama gue." Begitulah kata-kata yang menyakitkan itu saat ini kembali dalam ingatan Anti yang kemudian langsung membuatnya bergidik. Ia kini hanya bisa terheran dengan dirinya sendiri seraya berkata, "Kok bisa ya? Aku dulu suka sama orang sejenis itu." Kini Anti juga mesti menjelaskan info tak penting yang diterima para rekan kerjanya sambil menahan malu. Selesai.